dalam dialog interaktif. Selamat malam pendengar, dan apa kabar Anda? Kita hari ini kembali dalam sajian Ruang Pustaka. Nah, kita akan bahas tentang kiat menulis melahirkan buku. Oleh karena itu, sudah tidak asing lagi, yang pertama kita akan perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Yusnita, selaku Ketua PD Atpusi Bangka. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mbak. Oke, ketemu lagi kita ya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, ini yang istimewa karena jauh dari wilayah Bangka Barat nih. Tepatnya ini sebagai Kepala Perpustakaan Ceria di SMK Negeri 1 Kelapa. Dan kita bersama dengan Bapak Agus Sufajar yang biasa disapa dengan Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Malam juga, Mbak. Oke, apa kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, pendengar, ini jarang-jarang ya kita bisa ketemu sama penulis begitu. Dan yang pastinya kalau kita ngomongin masalah penulis, banyak ini bagi sebagian masyarakat kita, terutama juga anak-anak muda yang sekarang sudah banyak berkecimpung di dunia ini. Dan untuk itu kita akan lanjutkan untuk bisa bertanya terlebih dahulu nih, karena yang mengundang secara khusus juga kan ini bersama dengan Mbak Yusnita begitu ya. Iya. Mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan ke pendengar sebelum nanti kita fokusnya ke Pak Agus. Oke, jadi di sini memang Pak Agus ini selain guru adalah kepala ya Pak ya, kapusnya SMK 1 Jebus ya Pak ya, gitu ya. Dan juga ternyata Pak Agus ini ada menulis buku, sebuah buku gitu. Nah di sini saya sangat menyukainya karena ternyata Pak Agus ini menulis tentang apa yang dialaminya selama ataupun pengalamannya 8 tahun di perpustakaan. Pak Agus ini udah banyak sekali prestasinya Mbak gitu kan. Dia juga membawa prestasi perpustakaan menjadi terakreditasi A ya Pak ya gitu. Iya, dan juga sebelumnya di perpustakaan SMK Negeri 1 Parit 3. Parit 3, iya sebelumnya di Parit 3 juga perpustakaannya sudah sampai ke tingkat nasional gitu. Benar kan Pak ya? Saya nggak salah ya. Benar, nah, 2016. Iya betul sekali. Jadi saya berharap di sini kita teman-teman semuanya yang mendengarkan bisa berbagi sama Pak Agus. Pak Agus bisa menceritakan apa aja pengalamannya, apa aja kiat-kiatnya sehingga menjadi orang-orang sukses seperti Pak Agus seperti itu. Oke, Terima baik. kasih. Jadi itu pengantarnya dari Mbak Yusnita. Jadi sekarang kita memang menghadirkan seorang penulis. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini. Kiat menulis melahirkan buku. Iya. Sebelumnya saya ke Pak Agus. Pak Agus, sejak kapan Anda menekuni profesi sebagai penulis? Karena kalau kita tahu pasti awalnya guru, habis itu kepala perpustakaan gitu kan. Tapi yang namanya menulis itu pasti ada bakat-bakat tertentu yang lama sekali sudah terpendam terus sekarang terasah gitu kan. Sejak kapan suka menulis? Sebenarnya gini, mulai suka dalam dunia literasi ya, khususnya itu 2015 ketika dipilih oleh kepala sekolah untuk menjadi kepala perpus. Seiring sejalan waktu, kita selain kepala perpus itu kan pastinya kita kegiatannya di perpustakaan itu membaca ya, membaca dan menulis. Nah, awalnya membaca ketika kita membaca buku-buku, khususnya hasil karya orang lain, kita termotivasi jadi, termotivasi mengapa kita tidak membuat sendiri hasil karya kita gitu. Nah, karena literasi itu ada hubungannya, erat hubungannya antara membaca dan menulis, saya menulis itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian keberanian juga, karena setelah 8 tahun berjalan baru mengeluarkan satu buah buku. Jadi 8 tahun saya berkecimpung di dunia literasi, saya tuangkan dalam sebuah tulisan yang akhirnya menjadi buku yang judulnya Sewindu Bersamamu itu. Gitu. Sewindu Bersamamu. kok agak-agak romantis ya? Iya. Iya, memang begitu ya Pak ya? Iya, Oke. awalnya memang untuk jadi kepala perpus itu suatu paksaan.
Karena ditunjuk sama kepala sekolah harus menggantikan kepala perpus yang lama, kemudian diwajibkan harus berprestasi. Oh, jadi memang harus syaratnya seperti itu, harus berprestasi baru menggantikan gitu ya? Ya, kita kalau menggantikan dan tidak berprestasi, nggak apa ya? Nggak ada fight ya? Nggak ada tantangannya gitu loh. Oke, baik. Dan bisa dikatakan kalau sudah seperti ini ya berani inilah gitu ya. Memang kalau ditanya sebagai penulis ya memang sudah profesi awalnya gitu ya. Oke, tapi tadi ngomong-ngomong kembali lagi ke masalah menulis. Ini kan orang juga pengen tahu ya, karena kalau menulis itu orang bisa siapa saja bisa menulis. Tapi ada juga orang yang kayak saya nih, kadang-kadang ketika kita berbicara seperti ini susah untuk menuliskan sesuatu. Jadi saya mendingan disuruh ngomong daripada suruh nulis gitu kan. Memang dasarnya nggak romantis kali ya. Tapi posisinya adalah ketika disuruh menuangkan apa yang diisi kepala itu kan akan sangat berbeda begitu ya. Iya. Dan tadi dari 8 tahun itu baru 1 buku yang keluar. Iya. Masalahnya tuh di mana? Apa karena memang belum berani, atau mungkin butuh waktu yang cukup lama sehingga nanti bisa jadi sebuah buku yang nggak hanya sekadar menulis, nggak hanya sekadar buku. Sebenarnya ini keberanian saya di tahun kemarin karena berkumpul bersama kawan-kawan yang memang menulis. Kemudian saya juga masuk di grup WA, artinya di situ menulis buku. Jadi suka tidak suka dikasih waktu dalam waktu 1 bulan untuk menulis. Nah, dan yang terdekat ya kan, yang terdekat tema apa yang di saya sendiri itu ya tentang perpustakaan, karena itu kita yang menjalani, kita yang tahu perjalanannya manis atau getirnya kita di situ, ya kita ungkapkan saja melalui tulisan, baik dan tidak baik, masih rapi atau tidak rapi itu biarlah ini di editing saja gitu. Ada prosesnya juga seperti itu ya, baik. Tapi ketika Anda merasa bahwa itu buku Anda yang pertama, apa yang Anda rasakan? Yang pastinya bangga ya. Bangga gimana? Sebelumnya kita tulisan itu berada di kepala kita atau di dalam pikiran kita. Ini kita tuangkan di dalam satu buku. Kemudian buku itu bisa dibaca oleh orang lain. Baik. Gitu. Baik. Ini kan tadi kita sempat off air, sempat tanya-tanya nih sama Pak Agus nih pendengar. Pak Agus ini kelahiran Klaten. Oke, 20 Agustus 1985 ya? Iya, betul. Oke, ingatan saya agak kuat nih sedikit. Padahal melihat sepintas. Nah, kemudian sudah melalang buana nih, merantau ke Sumatera Selatan, akhirnya ke Bangka Belitung, begitu ya. Jadi di Bangka Belitung sudah berapa tahun, Pak Agus? Dari 2011, berarti 13 tahun. 13 tahun, ya. Oke. Sudah berapa buku yang Anda hasilkan di Bangka Belitung? Baru 2. Yang satunya gabungan dari penulis-penulis sebangka Belitung, yang mana itu apa namanya, antologi, gitu, puisi esai gitu. Oke. Baik. Nah, ini mumpung ada Mbak Is juga nih ya. Ketika ini menghadirkan Pak Agus, kan kita pengennya juga ini menjadi salah satu inspiratif untuk yang lainnya, begitu ya. Sosok Pak Agus sama bukunya sudah pernah dibaca berarti sama Mbak Is? Kalau bukunya sekilas baca. Sekilas aja itu tentang pengalaman Pak Agus ya, selama menjadi kepala perpustakaan. Dibuat buku? Iya, dibuat buku. Gaya menulisnya kalau menurut Anda gimana? Objektif ya pasti ya? Udah pasti, karena memang kenyataan yang dialami oleh Pak Agus sendiri gitu. Cara dia menulis juga enak. Jadi bisa kita terima, apalagi kaula muda gitu, ya, enggak monoton seperti misalnya pujangga-pujangga lama gitu. Jadi lebih enak sih Mbak ya. Saya rasa ya potensinya bagus sih. Baik. Pak Agus menggunakan bahasa yang mungkin lebih kekinian begitu ya? Iya, betul sekali. Itu kenapa Pak bisa menggunakan itu? Apa karena memang posisinya ya ingin lebih dekat dengan anak muda dan diterima begitu? Soalnya ini kadang-kadang kalau kita lagi baca novel segala macam tuh kita suka curiga nih penulisnya kayak gimana ya. Begitu dilihat ternyata sebenarnya dia usianya tuh udah matang, tapi dia bisa menyelami begitu ya. Mau bicara tentang remaja, roman dan sebagainya.
Kalau Pak Agus gimana Pak Agus? Memutuskan untuk menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti itu. Gini, kita nih menulis itu kan paling tidak kita share ya ke orang lain pengalaman kita. Jadi kalau pengalaman kita langsung saja kita buat, kemudian menurut saya tidak bertele-tele ya, kemudian apa adanya, insya Allah yang lain membaca itu bisa menginspirasi gitu. Masalahnya saya jujur aja, saya guru jurusan fisika gitu. Jadi bertentangan bukan sekali bahasa Indonesia. sebenarnya ya? Iya. Oke. Kan kalau orang bilang nih mau ya nggak tahu benar atau salah. Kalau salah diluruskan, orang yang suka fisika tuh orang yang serius-serius gitu. Iya, Iya. ilmu pasti. Ilmu kan? pasti. Iya. Sementara menulis ini ilmu hayalan. Sastra, Imajinasinya sastra. luar Iya, biasa gitu kan, betul. bertentangan sekali. Anda nggak merasa terjebak di situ? Enggak sih. Enggak ya? Makanya saya membutuhkan waktu 8 tahun kan, memang itu pertimbangannya sudah masak gitu. Oke, baik. Tapi nggak ada rumus-rumus kan Pak ya di dalam buku tersebut. Tidak. Siapa tahu ada dimasukkan rumus-rumus Iya, gitu kan. sedikit-sedikit ya. Oke, baik. Tantangan apa yang Anda rasakan ketika menulis sebuah buku? Kalau tantangan yang pertama itu sebenarnya diri sendiri ya. Biasanya kalau tantangan itu malas. Malas ya? Kemudian yang kedua, terkadang kita terpentok atau idenya tuh ya. Ide kata-kata yang sudah keluar itu kok Berulang. berulang, kemudian mentok lah. Oke. Nah, makanya untuk antisipasi saya lanjutkan lain hari gitu. Kalau Atau begitu lain butuh waktu. berapa lama biasanya menyelesaikan satu buku itu? Kalau yang kemarin sih untuk yang 1 bulan sebenarnya. 1 bulan. Tetapi Oke. kan 1 bulan itu masih belum rapi gitu. Oke. Dirapikan selama kurang lebih 2 bulan. Jadi di bulan ketiga itu sudah bisa launching. Oke, baik. Nih biasanya pertanyaan umum nih, tapi kadang-kadang ya memang ini yang dirasakan. Anda inspirasinya dari mana untuk menulis sebuah buku? Menulis sebuah buku. Sebenarnya kemarin itu pernah membaca, tapi sebenarnya tidak nyambung juga sih. Oke. Karena yang pertama itu terinspirasi dari Terelie, ya kan? Oke. Bagus ceritanya. Tetapi yang saya tulis itu buku yang berhubungan dengan ya pengalaman saya gitu loh. Ya paling tidak terinspirasi untuk menjadi penulis saja. Gitu. Baik. Terinspirasi untuk jadi penulis aja dan tidak ada yang lainnya gitu. Tapi untuk Terelie, apakah Anda mengidolakannya atau gimana? Idola Anda siapa sih kalau penulis? Iya sih Terelie. Terelie. Apa yang Anda suka dari Terelie? Saya kalau dengerin Terelie itu romantis banget ya, bahasanya. Satu romantis, kemudian sepertinya apa adanya juga sih. Apa adanya juga. Logis ya. Bahasanya tuh mengharu biru gitu ya. Lebay gak sih bahasa kita nih? Oke, baik. Oke, nah kalau bicara tentang kiat-kiat tadi kan, ini pastinya juga kita mau berbagi. Nggak usah jauh-jauh lah, mungkin bagi pemula begitu ya. Yang paling sederhana saja Pak Agus. Apa yang harus dilakukan? Untuk yang pertama, ya menurut saya pemilihan ide dan konsep dulu. Ide dan konsep dulu, oke. Ide itu kan sesuai dengan yang ada di pikiran kita, yang kita kira-kira inilah judul dan yang nanti akan saya buat gitu loh idenya. Nah, kita buat konsep, kemudian yang kedua menyiapkan kerangka isi buku dulu. Oke. Ya kan? Paling tidak kita tahulah ya kerangka itu gimana dari awal, pertengahan sampai akhir. Oke. Nah, kemudian melengkapi materi pendukung penulisan buku. Oke. Itu nanti kita lanjut. Ini kayaknya ada penelpon yang pengen mungkin sharing juga ya. Kita terima dulu ya Mbak Yus dan juga Pak Agus. Oke. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Dengan bisa dengar suaranya? Bisa ya. Dengar dengan siapa di mana? Di jalur 2. Di jalur 2. Dengan siapa? Iya biasalah teman DRI. Ibu atau bapak ini? Takut saya salah. Ibu. Ibu siapa namanya? Ini siapa dulu? Aku Saya Aisurya, terus narasumber saya ada Mbak Yusnita, ada Pak Agus. Kita lagi di ruang pustaka ini. Oh, ini Mbak Surya ya? Iya, ini ibu siapa?
Iya, Ibu teman lama nih, Ibu Rohana. Masya Allah, Ibu Rohana, apa kabarnya? Ibu Rohana ada yang mau ditanyain nggak nih sama Pak Agus? Pak Agus ini penulis loh, Ibu Rohana. Mau tanyain apa tuh? Kalau kalau gitu kita yang tanya, Bu Rohana. Bu Rohana suka novel, baca novel? Ya, nggak ada yang ditanya Ibu nih. Oh ya udahlah kalau gitu. Baik, makasih ya Ibu sudah bersama kita, Ibu Rohana. Nanti mungkin di jam berikutnya bisa gabung lagi ya. Ya. Terima kasih. Saya juga. Oke, ini udah lama sebenarnya saya nggak ketemu sama Ibu Rohana lah, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti mungkin di acara berikutnya. Pak Agus kita lanjut lagi. Itu tadi ada telepon. Oke, nanti ya Pak Agus ya. Kita ketemu telepon lagi. Selamat malam. Malam juga, bye. Iya, selamat malam. Nah, nih jauh nih dari Desa Sengir, Bangka Selatan, Bung Zulfaizar. Oke, silakan ke Pak Agus. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, selamat malam, Pak Gus. Selamat malam, Pak. Ya, saya juga dulu pernah lah menulis dikit-dikit, Pak Gus ya. Waktu masih muda-mudanya dulu. Iya, Pak. Om saya kan bintang film, harapan saya ya ke film sana nanti kan. Iya. Ada novel saya, tapi saya jual Pak Agus. Gak tahu lah. Komik satu sama ini sama novel satu. Alhamdulillah. Pak, kalau waktu dulu muda-muda kan ya kisah cintanya sangat menarik saya pikir kan. Jadi satu novel. Nah kalau apa tuh komiknya cuma sampai 64 halaman tuh cuma satu sedikit aja. Kita dari inilah manusia dari ruang angkasa sana ya. Nah, terus saya jual lah ini. Oh, Anda menulis bukunya dijual? Iya. Oh, gitu. Ya, bawa sana sini ya. Karena ini kita mau masuk ke arena situ tuh sulit sekali Mbak. Kalau kita belum tenar ya. Kalau saya pemakai agensi apa itu kan sudah ini mudah dia nerbitkan ini buku-buku. Kadang-kadang dia beli juga tuh. Ada di penulis-penulis. Baik. Nah, mungkin itu aja Pak Gus. Saya doakan Pak Gus masih muda ini yang mudah-mudahan insya Allah nanti banyak lagi buku-buku yang Pak Gus ciptakan Pak Gus ya. Oke, terima kasih Pak. Amin. Ya sama-sama Pak Gus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Zulfaizar. Dari mana aminnya Pak? Gagal fokus nih Pak Agus nih. Oke, nggak apa-apa. Itu tadi adalah supportnya dari Pak Zulfaizar ya. Ada lagi yang mau bergabung sebelum kita lanjutkan kembali? Ini kita ada di titik di mana Pak Agus mau kasih tipsnya nih. Kiat untuk menulis tapi yang sederhana. Karena kalau kita yang berat-berat dulu, kalau pemula harap malum ya. Kadang Pak Agus juga ada di posisi kadang males gitu ya. Nah, apalagi yang pemula nih. Oke. Ada lagi mungkin kiat yang lainnya, silakan. Oke, untuk melanjutkan yang tadi, kita menetapkan target waktu penulisan buku ya. Karena kalau waktunya kita target, paling tidak kita ada start, ada finish, ya kan? Nah, kemudian yang selanjutnya ada drafting penulisan naskah buku. Kemudian terus belajar seiring dengan latihan ya, sering latihan menulis itu. Ya, kita mungkin awalnya bersifatnya itu menulisnya katanya berulang-ulang. Kemudian kita berpikir kok seperti ini aja, tetapi buang-buanglah berpikir seperti itu. Tulis aja terus dulu, baru kita perbaikannya di akhir gitu. Kalau kita menulis sambil memperbaiki tidak akan selesai menulisnya. Kemudian yang terakhir, terbitkan buku-buku hasil karya Anda. Itu saja. Terbitkan kayak tadi Bu Zulfaizar bilang terbitkan. Tapi sebenarnya susah nggak sih untuk menerbitkan itu? Biasanya kan kadang-kadang ada kendala ya. Kalau kita lihat tuh penulis tuh kadang-kadang ketika mau menerbitkan itu kan memang harus cari penerbitnya kan, benar kan Mbak Yusnita ya? Dan itu kan kendala juga gitu. Kayak gimana? Kalau sekarang sih penerbit udah banyak ya Mbak ya. Ada yang secara online juga gitu, bisa menerima buku kita dalam bentuk PDF juga, dan mereka biasanya udah include dengan editingnya juga, dengan hard copy-nya, hard depannya juga, mau gambar apa, mereka udah desainnya, udah ada seperti itu. Cuman mungkin ya memang kalau itu ada budgetnya Pak ya, bermacam-macam untuk penerbit itu ada bermacam-macam budgetnya seperti itu. Baik, kalau Pak Agus memutuskan kemarin itu gimana tuh Pak? Terus sampai proses saya gini, bergabung ke satu komunitas, kemudian di situ
di komunitasnya itu di WA, kemudian setiap hari kita satu hasil karya sampai 30 hari, kemudian nanti kita cek ulang mana yang kurang rapi atau kurang benar. Kemudian terakhir nanti ada ini, ada dari penerbit itu bilang mau cover yang seperti apa, kemudian selain cover nanti bagaimana tata penulisan, maksudnya tuh ini di awal, di tengah, di akhir dan lain-lain. Nah, di situ nanti pokoknya kita ngikuti aja, insya Allah jadi bukunya gitu. Insya Allah jadi ya. Baik. Dan saya pengen tahu juga nih, supportnya yang ketika Anda jadi penulis itu siapa yang paling support Anda? Yang paling support sebenarnya nggak ada juga sih, diri sendiri. Karena gini, keluarga itu mensupport, tetapi ya supportnya oke, silakan. Tapi kan tetap kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Artinya kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita mulai. Jadi harus kita selesaikan. Karena mensupport itu, insya Allah kalau sudah selesai banyak yang support. Oh gitu ya? Iya. Kok ada semacam kayak tersirat dan tersurat dari kalimatnya ya? Kalau udah sukses itu ada yang support pasti ya. Jadi kalau belum sukses nggak ada yang support. Iya, karena ketika kita dalam proses membuat itu ya yang ngerti kita gitu. Oke, baik. Jadi ya pastinya ketika sukses orang juga pasti akan mengenal, dan itu sebagai pembuktian ya. Supaya bisa tetap sukses itu harus seperti apa. Baik. Nah, kalau misalnya Anda pernah bosan nggak sih jadi penulis? Pernah ada di satu saat Anda merasa udah deh kayaknya selesai aja dong, nanti aja gitu, males gitu. Kayak gimana? Ada? Sebenarnya kalau untuk menulis ini dikatakan bosan enggak, tetapi kita kadang terbentur waktu. Oh, waktu. Iya, kita ini kan guru ya. Yang pastinya dari pagi sampai sore ada jadwal mengajar. Kemudian tambahan waktu jadi jadi kepala perpus, ya kita tanggung jawab atas perpustakaan. Ya di sela-sela kosong baru kita ambil untuk menulis buku itu. Baik. Jadi itu yang bikin kadang-kadang lama waktunya ya untuk menyelesaikan sebuah karya. Iya. Baik. Anda kan memang ditantang ketika harus menjadi kepala perpustakaan itu kan harus punya prestasi begitu ya. Ya itu tadi sudah ditunjukkan begitu. Lalu bagaimana lingkungan sekolah ketika mungkin memberikan dukungannya itu dalam bentuk seperti apa? Karena kan Anda juga sebagai guru, kemudian kepala perpustakaan, dan itu tanggung jawabnya luar biasa karena akreditasi A itu tadi nggak main-main ya. Akreditasi A bisa turun ya posisinya ya, Mbak Isnita ya? Bisa. Nah itu kan berarti kita kalau merebut itu lebih gampang daripada mempertahankan. Nah, posisinya ini juga harus diperhitungkan, di mana Anda juga dituntut pastinya harus lebih kreatif lagi karena sebagai penulis. Bagaimana Anda membagi itu dan support dari sekolah seperti apa? Kalau untuk yang perpustakaan itu kepala sekolah langsung ya support ke saya, karena untuk perpustakaan ya saya apa adanya. Kalau kita butuh ya butuh, kemudian apa yang kita minta, insya Allah diberikan. Oke. Baik. Karena yang kita lakukan itu sudah ada buktinya gitu. Oke. Anda kan ya baik, saya ke Mbak Isnita dulu posisinya ya. Jadi tadi itu kan bisa dikatakan ini sambil jalan ya, karena kan kalau kita lihat posisinya Pak Agus ini luar biasa begitu, mempertahankan dan akhirnya memang membuktikan bahwa perpustakaan itu apalagi akreditasi A. Nah ini kan kita juga sedang berusaha bahwa perpustakaan yang ada di Kabupaten Bangka juga kalau bisa seperti ini nih. Ini kan wilayahnya Bangka Barat gitu ya. Betul sekali. Apa yang mungkin bisa diadaptasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Agus untuk yang ada di Kabupaten Bangka pastinya? Yang pastinya itu adalah semangatnya Pak Agus. Itu yang harus kita ikuti. Bagaimanapun juga Pak Agus ini bukan hanya kepala perpustakaan yang memang dikhususkan untuk kepala perpustakaan, tetapi beliau juga adalah salah seorang guru. Jadi waktunya itu terbagi. Nah, untuk mereka yang kepala perpustakaannya kan kebanyakan memang guru ya Mbak ya, di mana-mana ya. Itu guru, terkadang mereka merasa itu hanya untuk menambah jam
pelajaran aja seperti itu. Jadi mereka tidak begitu fokus ke perpustakaan. Nah, dengan adanya Pak Agus ini saya sih berharapnya sebagai contoh untuk perpustakaan terutama untuk kapus perpustakaan sekolah yang berprofesi sebagai guru agar lebih fokus lagi ke perpustakaannya, bukan cuman sebagai apa ya Pak, untuk nambah jam pelajaran seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah itu. Baik. Nah ini kita kembali lagi nih ke Pak Agus. Tantangan terbesar yang mungkin sampai saat ini belum Anda rasa belum bisa sampai ke sana, belum Anda capai. Tantangan terbesar saya membuat 1 tahun 1 buku. Oh, 1 tahun 1 buku termasuk target ya berarti ya. Oke, belum karena waktu. Pada tahun 2009 itu saya ngambil PPG, kalau guru itu kan sertifikasi ya. Itu 6 bulan kepake untuk fokus ke situ. Nah, ini nanti kemungkinan besar bulan-bulan Juli atau Juni saya mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Jadi 6 bulan ke depan juga ada ini juga kesibukan. Tetapi di saat saya sibuk, insya Allah target pada tahun ini membuat 1 buku lagi. Oke, baik, targetnya itu. Kira-kira bisa diselesaikan dalam berapa waktu itu? Kalau kan biasanya kita punya konsep, punya target, udah bisa ngebayangin tuh. Selesainya berapa bulan? 6 bulan bisa. 6 bulan. Karena gini, rencananya saya membuat, ini kan pengalaman saya yang kemarin ya, Seni Bersamamu, yang ini saya akan membuat kiat atau tips menjadi kepala perpus yang berprestasi atau yang profesional gitu. Baik. Temanya masih di perpustakaan. Temanya masih tetap di perpustakaan, tapi itu bisa diadaptasi tuh, bisa dikembangkan di mana-mana. Kalau misalnya diterbitkan, bisa jadi sebagai kita bisa berbagi ya dengan komunitas atau dengan sekolah yang lain gitu kan. Bukunya mungkin bisa disosialisasikan sama Ibu Yusnita dan lain-lain gitu. Siap. Habis ini dengerin kita ngobrol gini ada sponsor gitu kan ya Pak ya? Iya, betul. Amin. Amin. Tapi saya pengen tahu nih, sekarang kan kalau orang mau baca buku tuh, ini sekarang sudah eranya tuh era digital. Jadi kalau orang mau cari tuh nggak susah-susah. Sekarang nih lagi banyak saingannya antara novel sama mungkin aplikasi novel yang ada. Itu kan banyak kan aplikasi yang berbayar sama yang gratisan, walaupun kadang-kadang ya tetap beda lah. Novel itu pasti akan tetap di hati begitu bacanya gitu, tetap beda. Tapi kan ya karena kita maunya minat baca itu bertambah ya nggak masalah juga dengan adanya literasi digital dan kemudian format-format digital. Anda punya ini nggak sih bisa akan ke sana begitu? Atau masih tetap buku aja deh yang diterbitkan? Kalau untuk saat ini ya, buku itu dulu diterbitkan, kemudian selain itu kan kita punya soft copy-nya ya. Nah, soft copy-nya bisa kita share gitu, bisa melalui ya media sosial atau bisa kita kirimkan ke kawan-kawan. Kan kita share itu bisa langsung semuanya atau bisa per cerita gitu atau per bab. Jadi kan nanti bisa menarik gitu. Bisa jadi ajang promosi juga kan, kalau mau selengkapnya baca novelnya gitu kan. Betul. Kalau begitu kemarin yang diterbitkan ada berapa bukunya yang sudah ini? Sebenarnya dicetak berapa? Enggak dicetak berapa? Kalau cetak sih baru 10 ya. Baru 10. Kemudian itu di mana saja ada? 10 itu di Perpustakaan Ceria SMK Negeri 1 Kelapa, kemudian Ibu Kepala Sekolah, kemudian ya kawan-kawan yang memang ini Pak Agus, saya minta 1 bukunya, kemudian saya mau membaca gitu kan, pengalaman dari Pak Agus, siapa tahu bisa menginspirasi kami gitu. Baik. Pak Agus, pesan apa yang bisa disampaikan ke pendengar kita, terutama ini yang memang punya hobi menulis dan baru mau jadi penulis, bahkan coba-coba jadi penulis gitu? Pesan-pesan yang pertama itu jangan banyak mikir, banyaklah bekerja. Kemudian yang kedua, carilah komunitas menulis. Yang ketiganya, langsung cetak saja. Langsung cetak aja, pede aja lah gitu ya. Kalau posisi kita banyak mikir, nggak akan kecetak gitu. Kita cetak aja, jelek kita perbaiki gitu aja.
Modal awal Anda berapa pada waktu itu? Jangan bilang modal nekat ya. Hmm. Karena ini kita bicara kan cetak aja, berarti Iya, kita mikirnya juga iya. pasti dana gitu kan. Dana. Modal ke penerbitnya berapa Iya. Pak? Nah, Kalau iya, kalau kemarin saya sih modalnya 900.000. 900.000. 900.000 itu sudah termasuk cover, Mm-mm. editing, kemudian buku tadi ya, Oke. termasuk Gitu ya. ISBN-nya Hmm. di situ semua. Balik modal. Penulis mikirin balik modal nggak sih Pak? Enggak lah. Oh enggak. Dari gini, hati soalnya ya. 900.000 itu punya 10 buku contoh ya. Itu kan enggak balik modal, tetapi kan ketika kita mencetak lagi itu biayanya lebih murah. Oke, Mm-mm. oke, baik. Semakin banyak nyetaknya semakin murah bukunya. Oke, baik. Jadi itu salah satu kiat juga, makanya tadi di awal, di akhir dibilang udah cetak aja gitu ya. Mm-mm. Oke, baik. Pesan Mbak Isnita, terima kasih loh sudah membawa Pak Agus ke sini walaupun nunggunya agak lama nih. Oke, mungkin Mbak Oke. Isnita ada pesan yang bisa disampaikan ke pendengar kita? Kalau saya sih pastinya ini Pak Agus ini adalah maskotnya ya, maskot untuk Bangka Barat ya. Jadi saya sih cuman mau berterima kasih Mbak ke Pak Agus udah jauh-jauh dari Bangka Barat hadir di sini, dan alhamdulillah kita bisa mendengar cerita-ceritanya Pak Agus. Semoga ya Pak ya bukunya ke depan semakin banyak, semakin laris gitu. Walaupun memang niat kita kalau menulis itu nggak ada niat pengen jual seperti itu, tetapi memang sebagai warisan kita, apa yang kita rasakan ingin kita utarakan. Ibaratnya kalau kita menulis diary, tapi hanya kita aja yang baca, tetapi dengan menulis buku ini maka semua orang akan membaca, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Mbak Isnita sudah menghadirkan Pak Agus di sini. Pak Agus terima Iya, kasih ya sudah Oke, berkunjung ke sama-sama, RRI Mbak. ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi, kita ketemu tapi ada buku baru nih dari Pak Iya. Agus gitu ya Pak Agus ya. Oke, siap. Oke, salam buat rekan-rekan yang ada di SMK Negeri 1 Satu Kelapa. Kelapa. Teleponnya udah selesai, mungkin nanti ya di jam berikutnya. Dan juga untuk semua yang sudah mendengarkan Ruang Pustaka kita di hari ini, kita akhiri terlebih dahulu bersama dua narasumber kita dan satu penulis kita yang sudah menginspirasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.